Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid bin Idam Rurai LC Hafizahullah Ta'ala. Karena itu sebelum beliau naik dan menyampaikan materinya dengan tema merajut ukhuwah menguatkan dakwah, kepada seluruh ikhwah yang sudah berada di dalam masjid, kiranya merapatkan duduk-duduknya agar memudahkan teman-teman yang datang lebih di belakang. Sekali lagi kami mohon, mari Pak dirapatkan sopnya. Juga tidak lupa kami mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat yang membawa serta putra-putrinya untuk hikmatnya mengikuti acara ini, maka mohon kiranya putra-putri kita didampingi agar tidak berkeliaran atau mengganggu atau ribut sehingga mengganggu kekhusyuan kita di dalam mendengarkan nasihat dari beliau. Juga tidak lupa kami ingatkan untuk memperhatikan adab-adab menuntut ilmu selama materi disampaikan. Dimohon kiranya untuk tidak sibuk sendiri atau ngobrol. Ini mohon maaf sangat mengganggu, khususnya kepada guru-guru kita yang berbicara di depan sementara kita ngobrol di belakang. Begitu juga teristimewa kepada para akhwat untuk memperhatikan hal-hal tersebut, apalagi bersama ada anak-anak kita atau ada putra-putri kita yang masih kecil. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustaz fa'alaihi falyatafaddal. Afwan, ada sedikit tambahan bahwa insyaallah materi akan disampaikan jika masuk waktu azan, kita akan azan, kemudian dilanjutkan materi hingga tuntas. Jika ada pertanyaan di sisa waktu yang ada, maka disilahkan. Kemudian kita sholat isya. Tawarkan dulu Pak Ustaz ini. Yang sama yang pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan.
Tes, tes. Tes, 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 tes. 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 Tes, tes. Baik. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan membicarakan tentang salah satu permasalahan penting dalam hidup kita, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang ukhuwah dan dakwah. Ada 6 poin yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah, hendaklah kita pahami, menjalin ukhuwah dan menjaga hubungan baik antara orang-orang yang beriman dengan menguatkan cinta dan kasih sayang adalah bagian dari keimanan, adalah bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dan hadis seringkali dihubungkan antara iman dan persaudaraan. Iman dengan cinta dan kasih sayang antara sesama kaum mukminin. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da.
Sesungguhnya orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Oleh karena itu, Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala berkata, kullama qawiya imanu syakhs qawiyat rahmatuhu bi ikhwani. Setiap kali menguat iman seorang hamba, maka menguat pula kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Faquwatuha fil abdi min quwwati imani wa dha'fuha min dha'fi imani. Maka kuatnya kasih sayang seseorang kepada saudaranya berasal dari kekuatan imannya. Begitu pula lemahnya kasih sayang seseorang kepada saudaranya berasal dari lemahnya keimanannya. Jadi kita pun paham bahwa dengan menjalin ukhuwah, menjaga hubungan baik, menguatkan cinta dan kasih sayang di antara kita, termasuk keimanan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Ini jemaah sekalian poin yang pertama. Hendaklah kita selalu menyadari menguatkan ukhuwah, menjaga persaudaraan, itu ibadah. Itu bagian dari keimanan. Besarnya kasih sayang kita kepada saudara kita adalah tanda kuatnya iman kita. Kurangnya kasih sayang kita kepada saudara kita itu adalah tanda lemahnya iman kita. Dan iman itu bertambah karena ketaatan. Melemah, berkurang karena kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ini poin yang pertama. Ini penting selalu kita hadirkan dalam hati kita, karena ibadah harus dengan niat. Kenapa kita menjalin ukhuwah? Kenapa kita menjaga hubungan baik? Untuk beribadah kepada Allah. Maka saat itu kita sedang beribadah. Poin yang kedua, hendaklah kita pahami bahwa menjaga ukhuwah dan hubungan baik di antara kita termasuk pokok agama Islam. Termasuk usul dalam agama Islam. Bukan persoalan cabang, tapi termasuk prinsip utama dalam agama Islam.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa berkata, "Inna minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'lifal qulub wa ijtima'al kalimah wa salaha dzatil bain." Termasuk pondasi agama yang sangat agung, yang merupakan intisari agama Islam adalah ta'lifal qulub, penyatuan hati, wajtima'al kalimah, dan bersatunya kalimat, tidak berpecah belah, wasalaha dzatil bain, dan baiknya hubungan di antara kita. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Surat Al-Anfal ayat pertama. Wa yaqul, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Surat Ali Imran ayat 103. Wa yaqul, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang memecah belah dan berselisih di antara mereka setelah jelas kebenaran bagi mereka, setelah datang keterangan-keterangan kepada mereka. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang besar. Jadi ini ayat Ali Imran 105, Allah mengingatkan kita ciri orang-orang yang tidak beriman, mereka berpecah belah dan berselisih. Maka Allah melarang kita menyerupai mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan azab yang besar. Wa amthalu dzalika minan nusus allati ta'muru bil jama'ati wal i'tilaf. Dan dalil-dalil yang lain masih banyak yang memerintahkan kepada kita untuk berjamaah dan bersatu, berhubungan baik. Wa tanha 'anil furqah wal ikhtilaf, serta melarang kita berpecah belah dan berselisih. Wa ahlu hadzal asal, dan orang-orang yang berpegang dengan prinsip ini, hum ahlul jamaah, mereka itulah yang pantas disebut dengan ahlul jamaah. Sehingga mereka bukan hanya ahlus sunnah, mereka juga ahlul jamaah, sehingga menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ini pokok agama, pokok ahli sunnah. Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah. Sebagaimana mereka yang keluar dari prinsip ini, tidak menjaga ukhuwah, tidak menjaga hubungan baik, tidak bersatu di dalam agama, adalah ahlul furqah. Oleh karena itu mereka disebut ahlul bid'ah wal furqah. Sedangkan ahlus sunnah disebut ahlus sunnati wal jamaah. Maka ini termasuk prinsip agama Islam, pokok ahli sunnati wal jamaah, yang tidak boleh kita selisihi. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam syarah, di dalam kitab Al-Usulu Sittah, 6 prinsip,
Al-aslu tsani, beliau sebutkan prinsip yang kedua, amarallahu bil ijtima' fid din wa naha anit tafarruq fihi. Allah memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama dan melarang perpecahan padanya. Ini jamaah sekalian, poin yang kedua yang hendaklah kita pahami dengan baik. Bahwa menjaga ukhuwah, selalu memperbaiki hubungan, itu pokok ahli sunnah. Berarti seseorang yang melakukan itu sedang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan sebaliknya, orang yang tidak melakukannya berarti dia menyelisihi sunnah. Poin yang ketiga yang ingin kami sampaikan di sini adalah perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh melahirkan permusuhan dan perpecahan. Termasuk pemecah belah di kalangan ahli sunnah yang menjadikan permasalahan ijtihad ulama sebagai pokok perpecahan atau sebab perselisihan. Dan ini terjadi di mana-mana. Kalau kita dalami, kenapa sesama ahli sunnah berselisih? Ternyata masalah-masalah yang ulama sendiri beda pendapat kok. Ulamanya nggak bertengkar. Kenapa kita bertengkar? Dan ini diakibatkan kebodohan. Hanya bermodal semangat. Lalu dia merasa dia yang paling kokoh dalam bermanhaj. Tapi dia tidak ngerti bagaimana para ulama ahli sunnah dalam berbeda pendapat. Berikut saya akan nukilkan penjelasan Syekhul Allamah Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Usulus Sittah. Kata beliau, fa inna min usuli ahli sunnati wal jamaah. Sesungguhnya di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah. Jamaah sekalian, kalau disebut usul atau prinsip atau pokok atau pondasi ahli sunnah, berarti itu bagian penting dalam manhaj ahli sunnah yang tidak boleh diselisihi. Yang disepakati para ulama, yang menyelisihinya berarti dia keluar dari sunnah. Maka perhatikanlah penjelasan beliau. Termasuk usul ahli sunnati wal jamaah fil masailil khilafiyah. Dalam permasalahan khilafiyah, perbedaan pendapat. Anna ma kana al khilaf fihi sadiran an ijtihadin, bahwasannya apabila perbedaan pendapat itu dikarenakan ijtihad para ulama, wa kana mimma yasugu fihi al-ijtihad, dan dalam permasalahan itu memang dibolehkan berijtihad, fa inna ba'dahum ya'dzuru ba'dan bil khilaf, maka ahlus sunnah itu saling memberi uzur. Saling memberi uzur. Dengan adanya perbedaan pendapat itu, mereka tidak saling membenci. Tidak berpecah belah, tidak saling bermusuhi. Tidak saling memusuhi. Wala yahmilu ba'duhum ala ba'din hikdan wala adawatan wala baqda. Sehingga satu dengan yang lainnya, kata Syekh, tidak saling dengki,
tidak pula saling memusuhi, tidak pula saling marah, saling benci. Tidak. Bal ya'taqiduna annahum ikhwah. Bahkan mereka meyakini bahwasannya mereka adalah ikhwah, orang-orang yang bersaudara. Hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf. Meskipun ada perbedaan di antara mereka. Jadi jemaah sekalian, perhatikan di sini, kata Syekh, ini termasuk usul ahli sunnati wal jamaah. Saling memberi udzur dalam persoalan khilaf yang dibangun di atas dasar ijtihad ulama. Memberi udzur artinya apa? Kita tidak membenci dia, tidak memusuhinya, apalagi sampai menyesatkannya atau menganggap manhajnya lemah, apalagi sampai menganggap dia sudah keluar dari ahli sunnah. Justru perbuatan seperti itu yang menyelisihi usul ahli sunnah. Jangan malah dibalik. Yang melakukan itu dianggap dia yang paling kokoh di atas manhaj ahli sunnah. Justru dia yang menyelisihi sunnah. Sekarang kita berikan contoh. Syekh menyebut di sini contohnya. Perbedaan pendapat ulama yang berasal dari ijtihad. Dulu kata Syekh, di masa ulama salaf, di masa dahulu, terjadi perbedaan pendapat ini. Seperti dalam permasalahan batalnya wudu karena makan daging onta. Jadi, ulama di sini berbeda pendapat. Sebagian berpendapat batal, sebagian tidak batal. Kenapa? Karena ada perbedaan ijtihad dalam memahami hadis. Kenapa terjadi perbedaan? Karena hadisnya tidak tegas. Nabi SAW bersabda, tawadda'u min luhumil ibil. Berwuduklah kamu karena makan daging onta. Maka sebagian ulama memahami berarti wuduknya batal. Sebagian memahami itu tidak menunjukkan wuduknya batal. Mungkin hanya lebih afdol dia berwuduk, tapi nggak batal. Ini hadis yang tidak tegas. Yang tegas itu kalau seandainya Nabi SAW mengatakan wudukmu telah batal karena kamu makan daging unta. Ini ucapan tegas, nggak mungkin ditakwil lain. Nah sekarang beliau hanya menyuruh berwuduklah setelah makan daging unta. Ini perbedaan ijtihad dalam memahami. Dan tidak ada ijma' di situ. Maka apa yang terjadi? Kata Syekh, di masa salaf dahulu, ulama yang memandang imamnya, wuduknya sudah batal karena dia habis makan daging onta, tapi dia nggak berwuduk lagi. Tapi jadi makmumnya menganggap wuduknya sudah batal karena dia makan daging onta. Tapi dia jadi imam dan dia nggak berwuduk. Kenapa? Dia sebagai imam memandang wuduknya belum batal. Ternyata makmum yang menganggap imamnya wuduknya sudah batal, dia masih tetap menjadi makmum. Padahal kalau bukan dalam permasalahan ijtihad, contoh misalkan dia jelas-jelas buang angin. Nah, ini ulama sepakat. Buang angin tidak ada perbedaan pendapat, wuduknya batal. Kalau kita sudah tahu imamnya nggak berwuduk lagi setelah dia buang angin, nggak boleh kita jadi makmumnya. Tapi dalam permasalahan makan daging onta, meskipun kita tahu imamnya tidak berwuduk lagi setelah makan daging onta, dan kita yakin wuduknya batal, tapi dia sendiri memilih pendapat wuduknya belum batal,
maka kita masih boleh menjadi makmumnya. Dan ini mirip dengan masalah kunut subuh. Kunut subuh itu juga perbedaan pendapatnya berdasarkan ijtihad. Ijtihad dalam dua hal. Pertama, dalam status kesohihan hadis. Kan ulama berijtihad, berusaha mempelajari hadis ini sahih atau tidak. Maka hasilnya sebagian menganggap sahih, sebagian menganggap dhaif. Begitu pula ada hadis-hadis yang jelas sahih. Ini yang kedua, ulama juga beda pendapat. Ada hadis-hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan Nabi SAW kunut subuh. Lalu ulama beda pendapat. Ada yang memahami itu kunut subuh saja, ada yang memahami itu enggak mengkhususkan subuh. Karena di dalil yang lain, beliau juga kunut di sholat yang lain. Intinya, itu adalah dalil-dalil yang tidak tegas, sehingga terjadi perbedaan pendapat ulama. Maka, sekarang kita lihat bagaimana ulama sendiri menyikapi perbedaan pendapat itu. Apakah mereka menyesatkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka? Tidak. Dan boleh jamaah sekalian, suatu pendapat kita anggap bid'ah. Kalau memang kita yakin tidak ada dalilnya, tapi orangnya belum tentu kita katakan ahlul bid'ah. Dan faktanya, ada ulama yang berpendapat kunut subuh itu bid'ah, tapi mereka tidak mengatakan Imam Syafi'i ahlul bid'ah, karena berpendapat kunut subuh. Tidak. Kenapa? Karena ini masih perbedaan pendapat disebabkan ijtihad. Jadi tidak masalah kita membid'ahkan kunut subuh. Tapi membid'ahkan orang yang kunut subuh, itu masalah. Kenapa masalah? Kita nggak punya salafnya. Nggak ada salafnya. Dan sinilah pentingnya kita beragama betul-betul mengikuti salaf. Di mana ulama beda pendapat dan mereka tidak menyesatkan disebabkan perbedaan pendapat itu, kita juga jangan menyesatkan. Dan sebaliknya, kalau mereka menyesatkan, maka kita sesatkan. Yang pantas disesatkan itu adalah perbedaan orang yang menyelisihi usul ahli sunnah yang disepakati ulama ahli sunnah. Contoh, bid'ah khawarij, menentang pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Ini menyelisihi ijma'. Nggak ada beda pendapat di sini. Ini menyelisihi ijma'. Maka ulama menyesatkan orang yang melakukannya. Jadi, ini poin yang ketiga, kita harus memahami bentuk-bentuk perbedaan pendapat. Maka perbedaan pendapat ulama yang lahir dari ijtihad tidak boleh melahirkan perpecahan di situ. Satu contoh lagi jamaah sekalian. Sekelompok orang beberapa waktu lalu pernah muncul menyesatkan golongan lain yang mereka anggap tidak mengkafirkan dengan dalil al-udhru bil jahal. Uzur karena kejahilan. Padahal itu pendapat banyak ulama. Bahkan ulama sepakat. Pada dasarnya, orang yang melakukan kekafiran karena kebodohan tidak boleh dikafirkan. Hanya ulama beda pendapat
Siapa yang pantas diberi udzur? Nah, di masa kita sekarang ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan zaman sekarang nggak ada udzur lagi. Karena ini zaman informasi. Sehingga orang yang melakukan kekafiran, dia tidak memiliki udzur untuk dikafirkan, yaitu udzur karena kebodohan. Kalau udzur yang lain mungkin ada, seperti karena dia dipaksa atau nggak sengaja. Tapi udzur karena kebodohan di zaman ini sudah tidak ada. Sedangkan ulama yang lainnya masih berpendapat zaman ini pun masih berlaku. Kalau faktanya dia memang tidak tahu. Ini perbedaan ulama kontemporer. Lalu muncul sekelompok orang, mereka menyesatkan orang yang memberi udzur. Padahal ulama yang beda pendapat itu tidak saling menyesatkan. Sampai mereka mencela para ustadz ahli sunnah, para ustadz senior. Padahal para ustadz itu pun hanya mengikuti para ulama. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau secara umum masih memberi udzur meskipun sudah di zaman modern, di zaman informasi. Ini contoh. Ada yang memecah belah di tengah-tengah ahli sunnah dengan memanfaatkan perbedaan pendapat dalam permasalahan seperti ini. Dan mungkin saja yang masuk untuk memecah belah di kalangan ahli sunnah itu memang bukan ahli sunnah. Memang bukan ahli sunnah. Sengaja mau memecah belah. Apakah dia dari golongan yang menyimpang atau orang munafik? Dan lain-lain. Kalau di masa Nabi SAW saja ada orang yang memecah belah dari dalam, yaitu orang-orang munafik, apalagi zaman sekarang. Terutama di Facebook. Entah siapa orangnya, Abu Fulan As-Salafi. Nama akunnya Ummu Fulana As-Salafiyah. Lalu mulai mencaci maki yang berbeda pendapat. Padahal itu hanya masalah ijtihad ulama. Jadi bisa saja yang berselisih itu, yang menyebabkan perselisihan adalah memang bukan ahli sunnah, tapi ingin memecah belah dari dalam. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, sebuah renungan tentang bagaimana para sahabat mengamalkan ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 dan ke-10. Kita seringkali mengaku pengikut sahabat. Tapi coba kita bandingkan bagaimana kita mengamalkan ukhuwah antara kita dengan sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum Ansar sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Maka mereka mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Kaum Ansar mencintai kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak dapati di hati-hati mereka kebutuhan, keinginan terhadap nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Mau adzan dulu? Fadal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Jemaah sekalian, dalam dua ayat ini, Al-Hasyr ayat ke-9 dan ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat persaudaraan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi mereka saling mencintai. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak dapatkan di hati-hati mereka keinginan terhadap apa yang diberikan kepada sahabat mereka. Maksudnya jemaah sekalian, ketika kaum muhajirin banyak mendapatkan harta fai, harta rampasan perang, banyak mereka dapatkan, maka sahabat Ansor tidak hasad. Mereka tidak hasad. Ini sifat persaudaraan mereka yang kedua. Tidak saling hasad. Yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ini yang paling berat bagi kita. Kata Allah, dan mereka lebih mementingkan saudaranya sehingga mereka berikan kepada saudaranya milik mereka, padahal mereka juga masih butuh. Pernah nggak kita punya mobil satu-satunya, kita kasih kepada saudara kita karena dia nggak punya mobil? Dia butuh, kita juga butuh, tapi kita lebih mementingkan kebutuhan dia. Ini hampir menjadi sebuah dongeng. Tapi ini fakta. Sampai Allah puji di dalam Al-Quran. Mereka berikan kepada saudaranya apa yang mereka masih perlukan. Mereka lebih mementingkan saudaranya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dalam berbisnis misalkan, saling menjatuhkan,
saling banting harga supaya pembeli semua lari ke dia. Dia nggak peduli saudaranya barangnya laku rugi atau untung, dia nggak peduli lagi. Ini yang terjadi hari ini. Nggak mau disaingi dalam urusan dunia. Para sahabat malah mengutamakan saudaranya. Kemudian Allah jelaskan kepada kita mengapa mereka bisa sampai pada tahap itu. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah yang tidak ada pada diri para sahabat, yaitu sifat kikir. Kemudian sifat persaudaraan mereka yang keempat, saling mendoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya kaum muhajirin yang datang ke kota Madinah setelah sebelumnya sudah ada kaum Ansar. Mereka pun berdoa, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa para sahabat untuk saudara mereka. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan janganlah engkau jadikan di hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah juga menyebutkan dari doa ini dua sifat penting yang harus kita miliki terhadap saudara kita. Yang pertama, salamatul qaul. Selamatnya ucapan kita dari menyakiti saudara kita. Kenapa? Karena kita disuruh mendoakan saudara kita, bukan menyakiti. Yang kedua, salamatul qalbi. Selamatnya hati kita dari kebencian, kedengkian kepada saudara kita. Karena inilah isi doa para sahabat. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Poin yang kelima jamaah sekalian yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini adalah termasuk realisasi ukhuwah yang sangat penting adalah sikap lemah lembut dan kasih sayang. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW, Allah ingatkan khusus tentang ini. Di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Dari mana kelembutan dalam diri kita? Dari kasih sayang Allah kepada kita. Berarti semakin lembut kita, itu adalah tanda semakin besar kasih sayang Allah kepada kita. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau kita nggak punya kelembutan sama sekali, jangan-jangan Allah sama sekali nggak sayang kepada kita. Maka ini bahaya. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawli. Kalau engkau bersikap kasar,
lagi keras hatimu wahai Muhammad, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW yang punya kefasihan berbicara dan dianugerahkan jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat ringkas, mudah dipahami, dan maknanya mendalam. Ini keistimewaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalimat ringkas, tapi di dalamnya bisa ratusan pelajaran. Dan mudah dipahami. Dan tidak diragukan lagi, beliau adalah orang yang paling berilmu tentang agama Islam. Ditambah lagi, Allah kasih mukjizat, sehingga membuat orang tambah yakin dengan dakwah yang beliau serukan. Namun Allah ingatkan, kalau kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, umatmu akan lari meninggalkanmu. Sekarang bandingkan dengan kita. Sudah ilmunya sedikit, kita menyampaikan orang masih sulit memahami. Kalau kita tambah dengan sikap keras dan kasar, tentu akan membuat orang lari dari dakwah ini. Berapa banyak orang lari dari dakwah bukan karena isi yang dakwah kita, tapi cara kita menyampaikan. Berarti jamaah sekalian, na'udzubillah, kalau begitu secara tidak langsung kita termasuk penyesat umat. Bukan dengan cara mengajak dia kepada kesesatan, tapi membuat dia lari dari kebenaran. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangimu. Jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini termasuk hadithul musalsal bil awwaliyah. Artinya, hadis yang seringkali diriwayatkan pertama sekali oleh ulama ahli hadis. Jadi kalau ada orang mau belajar hadis dari seorang ulama, pertama sekali dia sampaikan hadis ini. Sehingga seorang perawi hadis ketika meriwayatkan hadis ini, maka dia akan berkata, haddatsana fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Telah menyampaikan kepada kami fulan, guru saya, dan itu adalah hadis yang pertama aku dengar darinya. Apa kata dia? Guruku berkata, dan itu adalah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Apa kata guruku? Guruku berkata, dan itu adalah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Jadi bersambung di periwayatan yang pertama sampai kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa coba hadis ini yang dipilih oleh para ulama ahli hadis untuk diajarkan pertama sekali kepada muridnya? Kata para ulama, untuk mengingatkan sang murid, ilmu ini dibangun di atas dasar kelembutan dan kasih sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Sayangi makhluk yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Berarti jemaah sekalian, semakin besar sifat kasih sayang kita, menunjukkan semakin besar pula kasih sayang Allah kepada kita. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan,
Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan memperindah,nya. Bahkan yang sesat pun jadi indah karena lembut. Dan tidaklah keburukan itu dihilangkan dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Walaupun kebenaran, tapi hilang kelembutan, terlihat buruk. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian orang salah paham. Kata mereka, bukankah Nabi SAW juga bersikap keras kepada orang yang salah? Bukankah para ulama salaf bersikap keras kepada ahlul bid'ah? Jawabannya, ya betul. Tapi, pertama, itu bukan asal di dalam berdakwah. Asalnya adalah kelembutan. Nanti kalau dibutuhkan keras, ya keras. Tapi yang kedua jamaah sekalian, masih ada syarat. Masih ada syarat. Sikap keras itu tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi Mu'adz ketika bersalah dengan keras. Kata Nabi SAW, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Apakah kamu tukang fitnah wahai Mu'adz? Ini kalimat yang cukup pedas. Tapi kepada Arab Badui yang kencing di masjid, ini kan kurang ajar sekali. Masjid dikencingi. Rasulullah SAW berlemah lembut kepadanya. Kalau dia sengaja ingin menghinakan masjid dan dia muslim, kafir, murtad, keluar dari Islam karena menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Badui ini bodoh. Dikerasi dia nggak paham. Mudaratnya akan lebih besar. Sedangkan Mu'adz orang berilmu. Nabi SAW tahu dia dikerasi dapat memetik pelajaran, tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, adapun zaman kita adalah zaman kelembutan dan hikmah. Ini secara umum. Manusia di zaman sekarang bodoh. Umumnya lalai, nggak ngerti agama. Kalau dia bersalah kemudian kita langsung kerasi dia lari dari dakwah kita. Ini penerapan manhaj salaf yang salah kaprah. Dulu ulama salaf keras kepada ahlul bid'ah karena itulah yang tepat di zaman itu. Dengan itu bisa menyadarkan mereka dan bisa mengingatkan orang lain supaya takut berbuat bid'ah. Kalau sekarang kita kerasi mereka, mudarat lebih besar. Mudarat lebih besar. Umumnya di zaman sekarang. Mungkin ada kondisi khusus. Pantas kita kerasi. Contoh, anak kita sendiri. Kita keras sama dia, dia mau taat. Tapi kalau walaupun anak kita sendiri kita lihat bersikap keras kepada dia, malah dia lari dari rumah, sehingga kita nggak bisa nasihati dia, itu mudaratnya lebih besar. Jangan kita keras. Jadi, sebagaimana juga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sikap keras kaum salaf itu pada tempatnya dan tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita keras di zaman sekarang, umumnya malah muncul mudarat yang lebih besar. Jadi itu bermanhaj salaf, tapi tidak sesuai manhaj salaf. Mengamalkan sunnah tidak dengan cara sunnah. Kalau kita bersikap keras secara umum di masa sekarang. Yang terakhir jemaah sekalian, yang keenam, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa persatuan, kuatnya hubungan di antara kita adalah sebab Allah
memberikan pertolongan kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita bermusuhan, berpecah belah, adalah sebab Allah membiarkan kita dan tidak menolong kita. Kita ingin dakwah kita menjadi kuat, sehingga tersebar, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Maka kita butuh pertolongan Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih, bermusuhan, maka akan lemah kalian dan hilang kekuatan kalian, dan Allah tidak menolong kalian. Apalagi jemaah sekalian, umumnya orang yang berpecah belah itu, mereka akan sibuk antara satu dengan yang lainnya. Padahal seharusnya kesibukan mereka menyebarkan dakwah ini seluas-luasnya. Tapi terhambat dengan saling memusuhi di antara mereka. Bahkan mencari-cari kesalahan. Mirip seperti para pengejar kekuasaan. Nyari-nyari kesalahan lawan politiknya. Sampai yang bukan kesalahan pun di-framing supaya bisa terlihat salah. Ini banyak terjadi. Karena sudah saling retak hati mereka, maka sibuk antara satu dengan yang lainnya mencari-cari kesalahan. Maka ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, "Inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi jemaah sekalian, orang yang sudah belajar tauhid, setan bisa sampai pada tingkat berputus asa untuk menjerumuskan dia dalam syirik. Tapi setan tidak berputus asa untuk memecah belah di antara ahli tauhid tersebut. Kenapa? Karena kalau mereka berpecah belah, pergerakan mereka untuk menyiarkan dakwah keluar melemah. Ini yang diinginkan oleh setan. Kita sibuk di antara kita, sehingga kita melupakan tugas besar kita menyebarkan dakwah ini seluas-luasnya. Oleh karena itu, kita jangan mau jadi kaki tangan setan. Membuat kaum muslimin, membuat ahli sunnah berpecah belah. Walhamdulillah jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan juga saya mohon maaf mungkin tidak ada tanya jawab. InsyaAllah di sini banyak ustadz kita yang bisa antum bertanya kepada mereka. Hafidhahumullah. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.